pertimbangan pembelajaran mendalam dengan keadaan sehat walafiat. Salawat beserta salam semoga tercurah limpahkan kepada junjungan kita dari Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang terhormat Bapak Ketua Yayasan Madrasah yang terhormat Bapak Kepala Sekolah SMP ITN Al-Madinah dan yang terhormat Bapak Ibu Guru. Di sini saya sebagai pembawa acara akan membacakan beberapa susunan acara. Yang pertama yaitu pembukaan, yang kedua pembacaan ayat suci Al-Quran, yang ketiga yaitu menyanyikan lagu Indonesia Raya, yang keempat sambutan, dan yang kelima penutup. Untuk mempersingkat waktu, mari kita buka acara ini dengan membacakan surat Fatihah. Dihormati Al-Fatihah. Alhamdulillah, acara pertama acara yang kedua yaitu menyanyikan lagu Indonesia. Acara ketiga yaitu sambutan dari Ketua Yayasan Madrasah kepada Bapak Dirwan SPDI, dipersilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Puji dan syukur dipanjatkan hanya kepada Allah yang Maha
yang diawali mulai dari bulan Juli 2025. Yang kedua, saya ucapkan terima kasih kepada semua pihak atas semangat dan dedikasi kalian. Mohon maaf, boleh saya sebut kalian? Semangat dan dedikasi terhadap pendidikan. Saya harapkan kegiatan ini nanti akan bermanfaat dan bisa diterapkan oleh Bapak Ibu dalam kegiatan pembelajaran kelas. Ya. Jadi buat sekedar kegiatan untuk etapanya, sehingga tadi yang awalnya jadwal 1 hari kami ubah jadi 3 hari, meskipun untuk jadwal yang terakhir nanti kita. Ini adalah silakan isi. Silakan isi poin-poin teknis yang tidak pola pikir Anda siapa? Ibu tidak bisa Dan ini merupakan pengertian dari pola pikir. Kadang-kadang kan orang subscribe dalam nama pola pikir, atau bahasa daerah nama mindset ini ya. Nah, jadi pola pikir atau mindset itu adalah kumpulan keyakinan yang akan menentukan cara seseorang melihat dan berpikir terhadap sebuah kejadian atau peristiwa. Jadi apa yang akan kita lakukan atau kita kerjakan itu berasal dari pola pikir kita sendiri. Mau itu hasilnya nanti akan baik atau buruk, biasanya berawal dari cara pola pikir kita yang menentukan. Dan pola pikir itu di diri manusia itu dibagi menjadi 2. Yang sepintas tadi mungkin oleh Pak Hadi sudah dijelaskan, ada pola pikir PPT dan ada pola pikir atau PPB. Nah, itu secara garis besar pola pikir dalam diri manusia itu dibagi menjadi 2. Nah, kita tidak usah menanyakan kepada orang lain pola pikir mana yang mungkin sering kita alami atau kita lakukan selama ini, khususnya dalam proses belajar mengajar dari sekolah, apakah pola pikir PPT atau PPB. Nah, apa itu PPT? Yaitu keyakinan bahwa kesadaran dan keterampilan bersifat tetap yang tidak banyak bisa diubah. Pasti bakal jenuh anaknya. Beda aja mama ngobrol, terus kurang mau ya ayeuna teh. Tapi termasuk karena pembelajaran. Selama yang kita obrolkan masuk ke dalam tujuan pembelajaran. Gitu. Jadi tidak selama ngobrol teh tidak bermakna gitu. Tapi aya oge makna dan aya oge ukurna. Jadi pada teh oh ini nya Bu, dialihkeun heula ibu pikiran teh gitu. Nah, mungkin terus dikaitkan dari mana? Pembelajaran. Nah, jadi yang tidak boleh itu tadi materi kurang kemana, misalnya kurang ngobrol di anak, ada ngobrol anak kemana-mana untuk berkaitan dengan materi yang kurang disampaikan. Dan itu mungkin yang tidak boleh dalam atau dimensi profil lulusan, 3 prinsip pembelajaran, 3 pengalaman belajar, dan 4 kerangka pembelajaran yang mungkin nanti isinya akan diuraikan oleh Pak Hadi Susanto. Ya, ini hanya dari selesai. Nah, sebelum melanjutkan ke materi, berarti ya ayat tangan, ayat isian dari ibu-ibu. Tulis dirinya 5 kejadian yang kita dialami oleh ibu-ibu selama pembelajaran ke belakang. Kejadiannya pasti orang teh aya 2 pikiran, aya anu berpikir malam sambut sareng aya anu berpikir pasti bakal sambut nah eta anu kenapa lagi aya hasil-hasilan hasil dari pikiran itu dijalankan ke orang mana PPT atau PPB agar tidak mengulanginya lagi dan hasilnya ya ternyata anak tersebut tidak mengulanginya lagi. Ya.
pikir berkembang, alangkah baiknya kita isi breaking dulu. Isi breakingnya untuk cinta apa untuk cinta? Untuk cinta ya kak. Kelompok cinta kecil, cinta sedang, cinta besar, cinta kamu. Ya. Ya. Siapa? Aku yang saya pernah lagi Oh, siap. Ya, mulai. Tepuk cinta, cinta kecil, cinta sedang, cinta besar, cinta kamu. Ya, silakan. Yang kedua, banyak. Yang kedua tentang konsep dan rangka pembelajarannya. Konsep dalam rangka pembelajaran. Nanti sebelum kita tahu 8 dimensi profil lulusan, gimana kita? Nanti Pak Abi bakal dijelaskan. Kita sekarang 8 profil lulusan. Tuh, apa itu 8 dimensi profil lulusan? 8 dimensi profil lulusan adalah 8 aspek atau kompetensi yang harus dikuasai peserta didik pada akhir jenjang pendidikan yang mencakup keimanan, ketakwaan kepada Tuhan Yang Maha Esa, kewarganegaraan, penanganan kritis, kreatif, kolaborasi, kemandirian, kesehatan, dan komunikasi. Eta yang dimaksud di definisi 8 profil lulusan. Jadi yang pertama itu keimanan, ketakwaan, kedua kewarganegaraan, ketiga penalaran kritis, keempat kolaborasi, kelima kemandirian, enam kesehatan, tujuh kesehatan, delapan komunikasi. Terus. Next. Ayo masuk ke dalam kerangka. Kerangka ulahnya. Kerangka pembelajaran ada 5 lingkaran. Ya, dalam kerangka pembelajaran itu ada 5 lingkaran. Ibu. Rumus. Nah, ini kerangka ya teh tadi teh 8 3 3 4. Aya di mana? Tadi masuk buku wajib masuk dijelaskan 8 3 3 4. Ayo rumusan pembelajaran dalam kaji ayat iman dan takwa. Kedua, kewarganegaraan. Ketiga, kreativitas. Keempat, kemandirian. Kelima, penalaran kritis. Keenam, kolaborasi. 7, kesehatan. 8, komunikasi. Ayo tinggal 8 eta berarti ada lagi non pengalaman belajar. Pengalaman belajar berarti dengan pengalaman itu ayat 3. Oh, memahami aplikasi mereka. Baik. Terus prinsip ayat bermakna, berkesadaran, terus memindahkan. Terakhir dimensi non kerangka jelas kerangka pembelajaran yaitu ada praktek pedagogis, ada lingkungan pembelajaran, ayat kemitraan, ayat pemanfaatan digital. Jadi kode kerangka pembelajaran dalam itu 8 3 3 4. Dimensi profil pelajar Pancasila. Kenapa? Nomor 5-nya pelajar Pancasila yang pertama keimanan dan ketakwaan. Ini 8 profil lulusan ayat keimanan dan ketakwaan. Ayat kedua mandiri. Kebinekaan kelompok ayat masuk kalau punya 8 profil lulusan keluarga. Berarti 60 merdeka mah kebinekaan global. Kemudian 8 profil lulusan keluarga negara. Hati lu gotong royong masuk
Kayak kesehatan dan kesehatan. Karena ia berkomunikasi, ia bisa masuk karena non motor lain ya. Nah, komunikasi bisa masuk karena motor lain. Berarti tambah kesehatan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izinnya badainya lanjutkeun materi anu tadi tos dibahas ku Pak Aceh sarengku Pak Hadi masih emot karena tadi anu rumus PM anu 4334 8 dimensi profil tiga prinsip pembelajaran, 3 pengalaman belajar, dan 4 kerangka pembelajaran. Nah, jadi tujuan dan apa bahasa Inggrisnya? Tujuan dari PM atau pembelajaran pendalaman audit learning cenah hoyo menghasilkan lulusan yang berdasarkan anu 8 dimensi profil lulusan anu tadi. Proses pembelajaran hoyo harus mengikuti prinsip pembelajaran 3 prinsip pembelajaran, terus 3 pengalaman, saraf 4 kerangka pembelajaran, di mana prinsip 3 prinsip pembelajaran yang berkesadaran, bermakna, menggembirakan. Terus 3 pengalaman itu ada memahami, mengaplikasi, dan merefleksi. Dan 4 kerangka pembelajaran itu ada praktik pedagogis, terus lingkungan pembelajaran, Pemanfaatan digital, yang terakhir kemitraan pembelajaran. Nah, anu 3 prinsip pembelajaran. 3 prinsip pembelajaran pertama ada kesadaran. Berkesadaran proses belajar yang menekankan pada kehadiran penuh dan kesadaran utuh dari guru maupun peserta didik. Pemilu belajar peserta didik sama guru sadar tuh. Tertidur kan. Nah, jadi yang dimaksud dengan kesadaran sadar baik secara fisik, pikiran, mental atau pikiran. Nah, biasanya dina karakteristik berkesadaran aya kenyamanan peserta didik dalam belajar. Jadi, kita sebagai pendidik atau guru harus memberikan kenyamanan kepada peserta didik. Biasanya peserta didik kan cara belajarnya beda-bedanya, aya anu visual, audio visual, terus audio intinya setiap peserta didik pasti memiliki cara belajar yang berbeda-beda. Lanjut ke prinsip bermakna. Pembelajaran yang mengkaitkan pengetahuan baru dengan pengalaman dan pengetahuan yang sudah dimiliki siswa. Dia tadi contoh tadi yang dikasih video atau studi kasus lah, dikasih studi kasus. Siswa teh diminta untuk mengkaitkan studi kasus tersebut dengan pengalamannya pribadi. Jadi kalau siswa itu bisa mengaitkan hal tersebut, otomatis pembelajarannya itu bisa disebut makna. Jadi anak akan lebih cepat paham apabila dikaitkan dengan kejadian yang telah dialaminya. Biasanya kalau pembelajaran itu bermakna, itu akan diingat oleh siswa. Jadi pemahamannya itu akan berjangka panjang. Memperluas pengalaman. Dan terakhir, digitalisasi membantu mempercepat, memperluas, dan mempersonalisasi pembelajaran, yaitu keterpaduan 4 kerangka pembelajaran. Jadi saling berkaitan. Kalau salah satu aspeknya kurang, maka hasilnya juga mungkin tidak akan sesuai dengan yang direncanakan oleh kita dalam modul ajar. Misalkan dalam modul ajar siswa ingin memahami tentang, tapi misalkan sarana prasarana atau alat
maka akan mengurangi dari hasil yang kita tuliskan dalam modul pembelajaran. Nah, dari ketiga ketentuan ini apa yang diharapkan? Tujuan dari asesmen itu selain untuk mengembangkan pemikiran siswa, juga untuk membantu kita sebagai guru memperbaiki proses pembelajaran. Terus fungsinya juga untuk kita mengetahui sejauh mana peserta didik itu mengalami perubahan. Nah, pada dasarnya asesmen itu ada dua jenis, ada formatif, ada sumatif. Kalau formatif itu asesmen yang dilakukan dari awal sampai dengan akhir pembelajaran di setiap pertemuan. Sedangkan kalau sumatif itu penilaian yang dilakukan di akhir bab atau di akhir semester atau ulangan harian, biasanya ulangan harian terus aja di ulangan tengah semester sarang ulangan akhir semester. Biasanya hasil dari asesmen sumatif sok dimasukkan karena rapor. Bahas ini satu-satu dari mulai asesmen formatif. Asesmen formatif dilakukan selama proses pembelajaran untuk memantau proses perkembangan peserta didik. Berarti dari awal sampai dengan akhir. Bisa formal, bisa informal. Kalau formal berarti kita memberikan LKPD yang harus dikerjakan. Kalau non formal itu berarti kita mengobservasi bagaimana keaktifan siswa tersebut. Seberapa jauh siswa tersebut bisa mengungkapkan kembali apa yang sudah dipelajarinya. Tujuan asesmen formatif ini untuk memberikan umpan balik terhadap peserta didik dan juga kita sebagai pendidik. Jadi dari asesmen formatif ini peserta didik diharapkan mampu memahami dirinya sendiri sejauh mana dia memahami materi. Terus nantinya dia bisa membuat strategi pembelajaran agar bisa lebih memahami materi yang sedang dipelajari. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kemarin sudah menyampaikan beberapa materi, mulai dari pemahaman pembelajaran mendalam, itu ada prinsip pembelajaran mendalam, pengalaman pembelajaran mendalam, terus kerangka pembelajaran mendalam, sama hasilnya. Nah, ini nanti dia badai maparkeun berkawin pemahaman pembelajaran mendalam. Berapa cara pembelajaran mendalam? RPP atau apa? Berarti ya mas makanan sehari-hari. Makanan sehari-hari. Ibu-ibu, bapak-bapak pasti dia makanan sehari-hari. Otomatis kan ketika orang ngajar, ini suatu administrasi dalam pembelajaran. Nah, jadi rencana pembelajaran mendalam di dalamnya berarti ada identifikasi, identifikasi, kedua ayat desain pembelajaran, ketiga ada pengalaman belajar, keempat ada asesmen. Tadi RPM rencana pembelajaran. Jadi identifikasi itu yang pertama itu kesiapan. Yang paling pokok itu kesiapan. Kalau kesiapan mulai tiket atau observasi, refleksi, verifikasi, inventarisasi dalam belajar, analisis skor,
Tapi ketika dikunjung ke RPP, RPN itu bakal kasus. Nah, yang dia lagi bingung jadi bingung. Benar? Bingung. Uang baca. Tapi ketika dimensi profil lulusan, ini dimensi yang relevan dengan tujuan pembelajaran. Kayak dengan dimensi profil lulusan. Otomatis jadinya materi ini teh masuk kan? Mana masuk ke dalam profil lulusan? Otomatis kan bagaimana keluarga negaraan itu harus termasuk pertama harus bangun wajib harus wajib pertama masuk. Ya, akhirnya sabab naon, akhirnya bagaimana itu sesuatu memuliakan, ya berkesadaran jadinya. Ya, berkesadaran dengan yang dengan sang penciptanya. Dulu keluarga negaraan berkesadaran dengan sesama, ya, baik sesama peserta didik atau sesama siswa atau guru dengan desain pembelajaran. Berarti dengan desainan itu ayat tujuan pembelajaran, ayat kerangka pembelajaran, terus ada praktik pedagogis atau PBL, baik ini nama praktik pedagogis mereka menggunakan pembelajaran berbasis masalah, empiri atau kontekstual. Berarti disesuaikan dirinya materi ETR masuk karena PBL, problem based learning atau karena ini konsep. Nah, jadi rumusan tujuan pembelajaran itu dikembangkan dari capaian pembelajaran yang mencakup kompetisi dan konten pada lingkungan materi dengan menggunakan tata kerja operasional yang relevan. Menurut tujuan pembelajaran sebaiknya memuat komponen yaitu sebagai berikut. Yang pertama kompetensi, berarti yaitu kesatuan pengetahuan, keterampilan, sikap, menunjukkan kemampuan murid sebagai hasil dari proses pembelajaran. Tapi dia ditentukan dalam ADN kompetisi dasar dirinya. Terus kedua, dina merumuskan rumusan tujuan pembelajaran. Kedua, lingkungan materi, yaitu konten konsep utama yang perlu dipahami pada akhir satu unit pembelajaran. Lingkungan materi berfokus pada materi esensial yang mengacu pada konsep inti dan informasi yang dianggap penting bagi murid untuk dipelajari. Kita merumuskan tujuan. Jadi kompetensi yang lingkup materi. Terus bu, dengan CP karena tujuan. Perumusan tujuan pembelajaran. Contohnya, menganalisis CP. Peserta didik menganalisis hubungan antara bentuk serta fungsi bagian tubuh pada manusia atau panca indera. Berarti merumuskan TPN tujuan pembelajaran menganalisis hubungan antara bentuk serta fungsi bagi tubuh pada manusia. Lalu dina CP, berarti nomor kaji akan menganalisis. Nomor kedua, dina CP ada simulasi. Berarti peserta didik atau simulasi menggunakan bagan atau alat bantu sederhana tentang siklus hidup makhluk hidup. Dulu dina CP ayat siklus, ayat menganalisis, ayat simulasi, ayat siklus hidup makhluk hidup. Dulu mengidentifikasi, berarti kata kunci nama berwarna hijau. Eta kakaona berwarna hijau. Menganalisis, simulasi, turut mengidentifikasi masalah. Eta berarti kamu dina tilu dan CP tilu eta otomatis karena tujuan pembelajaran menganalisis, simulasi, mengidentifikasi. Eta. Jadi dina CP karena TP. Kalau tujuan pembelajaran. Jadi dinama dina CP pula. Karena CP dulu karena tujuan pembelajaran. Terus dina tujuan pembelajaran berarti CP kompetensi, karena CP menganalisis.
tadi menganalisis peserta didik menganalisis hubungan antara bentuk non serta fungsi bagian tubuh pada manusia remaja indra. Kedua, peserta didik dapat membuat simulasi menggunakan bakat alat bantu sederhana tentang siklus hidup makhluk hidup. Yang ketiga, peserta didik dapat mengidentifikasi gitu. Jadi kompetensi. Nah, berarti didinya anu tilu teh tadi menganalisis, simulasi, mengidentifikasi. Tulung lingkup materina, jadi fungsi bagian tubuh pada manusia. Kahiji. Kedua, siklus hidup manusia. Lingkup materina teh katilu pelestarian sumber daya alam di lingkungan sekitar. Keempat, upaya pelestarian makhluk hidup. Jadi dina CP karena kompetensi karena lingkup materi eta. Jadi tujuan pembelajarannya menganalisis hubungan antara bentuk serta fungsi bagian tubuh pada manusia. Artinya tujuan lainnya masuk karena RP. Tadi kita tentukan CP-nya tujuan pembelajaran. Lainnya dia mau belajar atau kurikulum merdeka atau learning. Tuh Al-Madinah salah. Al-Madinah. Al-Madinah. Saya dia teh menyusun Aceh Yusuf ngajar ya. Menyusun Aceh Yusuf ngajar, dia berarti di kelas kilo materi tentang ilmu pengetahuan. Tanpa saya. Kita mau belajar ke learning, berarti materi pelajaran ini ilmu IPA-nya bab 1. Itu bab 1 teh judulnya teh besaran dan pengukuran pada makhluk hidup dan benda lainnya. Judulnya eta. Nanti aya judul berarti di rumah bakal sababaraha kali pertemuan. Eta 12 jam 5 kali pertemuan. Nah, jadi orang perlu bisa kurang 100 sekali pertemuan lah. Nah, dina belajar tetapnya yang pertama biasa identitas modul kayak nama sekolah, nama penyusun, tulis mata pelajaran, kelas, fase, semester sabaraha. Boleh alokasi waktu nah ya teh kalau dari kana modul aja teh 2 kali pertemuan atau sekali pertemuan. Oh sabab teh ada sekali pertemuan kan kalau lebih bagus. Nah, belajar melalui diskusi. Oh, yang besaran ini gimana? Maka bisa gambar teh aya yang bisa visual, aya yang bisa auditori, yaitu peserta didik melakukan pembelajaran dengan proses diskusi. Ketiga, kinestetik. Peserta didik akan terlibat langsung dalam kegiatan praktikum mengukur berbagai benda menggunakan alat ukur seperti penggaris, jangkar sorong, neraca, dan stopwatch. Jadi berarti iman pembelajaran iman bisa digunakan di luar sekolah, itu di kelas atau begitu di kelas bisa mengukur bangku, bisa mengukur meja, bangku, kursi, papan tulis, bisa. Itu bisa di. Nah iya, kita dina identifikasi peserta didik. Jadi berarti geus nyaho, oh mutan awal siswa geus bakal nyaho. Minatna oh minat siswa teh anu latar belakangan, tuluy kebutuhan belajaran. Aya visual, aya auditori, aya kines. Jadinya otomatis siswa bisa mengidentifikasi peserta didik semacam itu, insya Allah pembelajaran akan meningkatkan. Kalau nggak hasilnya, kita tidak identifikasi peserta didik. Aina karakteristik materi pelajaran. Aina jenis pengetahuan yang akan dicapai. Konseptualnya memahami definisi besaran satuan, membedakan besaran pokok dan besaran turunan, serta konsep suapnya satuan baku dan tidak. Eta konseptualna. Proseduralna menguasai keterampilan menggunakan alat ukur.
konsep 2 jeung prosedural. 2. Relevansi dengan kehidupan nyata peserta didik. Materi ini sangat relevan dengan konsep pengukuran diterapkan setiap hari seperti saat membeli kain, memasak dengan resep, mengukur suhu tubuh. Itu kan bisa disesuaikan saja atau bisa direlevankan dengan kehidupan sehari-hari mereka. Nah, jadi semua bingung deh. Oh, cara mengukur, contoh mengukur membeli kain berarti otomatis mengukur atau kain mahnya. Memasak dengan resep berarti yang takaran yang segitu, pecin segitu. Nah, atau meaningful learning. Jadi peserta didik menghubungkan konsep pengukuran dengan fenomena dan transfer joyful learning. Akhirnya pembelajaran yang menggembirakan. Berarti pembelajaran menggembirakan itu dirancang melalui kegiatan kelompok yang interaktif. Berarti dirinya kegiatan kelompok, siswa diberi tugas tentang pengukuran. Ada kita mengukur meja, yang ukuran meja, lebarnya, panjangnya, besarnya, atau kita ukur jam dinding lingkaran sabaraha. Nah, eta dina joyful learning mah itu siswa kerja kelompok. Berarti ditentukan. Ayeuna metode pembelajaran berarti metode pembelajaran diskusi, tanya jawab, eksperimen, praktikum dan demonstrasi, presentasi. Jadi hasilnya teh bisa mesti diskusikan atau tanya jawab, eksperimen atau praktikum, terus itu bisa dipresentasikan. Ada strategi pembelajaran berdiferensiasi. Diferensiasi konten menyediakan bahan bacaan dengan tingkat kerumitan yang berbeda. Misalnya artikel dasar, artikel pengayaan, serta video tutorial penggunaan alat ukur. Eta strategina konten, membina konten. Ada diferensiasi proses memberikan pilihan kepada peserta didik untuk bekerja secara individu atau kelompok. Kayak sama proses dina pembelajaran ia direct dikelompokkeun, nah ada secara individu untuk proses pengukuran teh. Nah, terus diferensiasi produk. Nah, produk peserta didik dapat menyajikan hasil kerja dalam berbagai bentuk seperti laporan dan diferensiasi produk itu peserta didik dapat menyajikan hasil kerja dalam berbagai bentuk seperti laporan tertulis, nah mudah dari kita nyen poster atau presentasi digital, TPP atau video. Saya tanya diferensiasi produk. Jadi kurang teh geus nyiapkeun strategi pembelajaran. Eta transfer karena kemitraan. Tadi karek ieu teh karek pedagogi nya. Dulu karena kemitraan pembelajaran. Kemitraan satu lingkungan sekolah memanfaatkan laboratorium IPA dan alat yang bersedia serta benda-benda di lingkungan sekolah. Wadah paklotnya mereka mengukur eta bisa. Ya. Ada lingkungan luar sekolah masyarakat mengumpulkan materi dengan profesi di masyarakat, penjahit, pedagang, teknis, dalam berhubungan di masyarakat berarti yang berurusan dengan masyarakat. Aina mitra digital. Tadi di kemitraan digital itu menggunakan video pembelajaran dari platform seperti YouTube, simulasi virtual, pengukuran dan kalau rado. Saya tanya, tadi kemitraan siapa? Saya kemitraan. Nah, tadi orang jadi apalnya kemitraan teh kumaha hubungan kemitraan teh kumaha? Saya dalam bina FPP teh ieu. Ya, jadi lingkungan sekolah, lingkungan luar sekolah, mitra didik. Tadi makan bingung kan ya, kemitraan kumaha? Ayeuna diterapkeun kana modul ajar mah oh ieu kemitraan.
Jadi disesuaikan dengan materi kemitraan. Ayam kemitraan dengan industri kayak seperti kan tadi non tentang sungai Ciliwung, apa aja industri nanya. Ayo lingkungan belajar. Ayo kita sampaikannya 3 hari lingkungan belajar. Ruang fisik, lingkungan belajar, ruang virtual, mulai budaya belajar. Kita fisiknya pengetahuan tempat duduk yang lebih efektif dan efektif dan berkelanjutan. Warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan mempresentasikan tentang kasus 1, yaitu kasus siklus inquiry kolaboratif. Yang pertama ada tahapan akses atau identifikasi. Pertanyaannya, apa tantangan-tantangan yang dihadapi dalam mengidentifikasi masalah dan karakter siswa? Yang kedua, apa bukti yang menunjukkan adanya tantangan ini? Maka saya deskripsikan kegiatan ini dengan mengumpulkan data anak tentang yang tergambar dari kasus tersebut, kurangnya minat murid dalam pembelajaran karena banyaknya tugas dari berbagai mata pelajaran, sehingga anak tersebut menjadi kelelahan. Yang kedua, peran guru. Peran guru yang pertama yaitu melakukan refleksi, dan yang kedua, guru sebagai pengajar, pengamat, dan pengumpul dokumentasi untuk mendukung proses pembelajaran yang kolaboratif dan terstruktur. Output, mengumpulkan data dan mengevaluasi efisientitas proyek terpadu serta sistem asesmen. Mungkin itu saja presentasi dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan bagus itu luar biasa. Cekap tentunya tentang inquiry kolaborasi dari studi kasus tadi. Mungkin pertemuan sekarang kita tutup acara untuk penutupan, makanya langsung itu tutupnya tutup dia. Yang pertama saya mengucapkan terima kasih atas partisipasinya, baik pihak kepala sekolah, dekan guru sadaya video, terus membantu pelaksanaan pembebasan pembelajaran mendalam, dan abdi dan rekan-rekan mohon maaf yang sebesar-besarnya bila ada kata-kata atau penyampaian yang kurang maksimal. Terutama sebatas kebodohan abdi serta rekan-rekan, atau mudah-mudahan yang disampaikan biasa diamalkan, biasa diterapkan di proses pembelajaran di SMP Al Madinah. Mungkin